adalah kegiatan rutin ya, dia menjelaskan bagaimana membuat sebuah proposal, gitu ya. Karena nanti pada akhirnya kalian mungkin peserta dalam kegiatan hari ini ada teman-teman yang sudah di semester 5 ya, yang harus mengerjakan proposal, atau bahkan mungkin yang nanti akan mengerjakan proposal. Tapi apapun ceritanya, tidak seorang pun dari kita yang akan lolos dari tidak membuat proposal ini tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu ke depannya. Nah, ketika kita bicara proposal, artinya kita mau mempropos sebuah ide, terutama kalau kita bicara di Fakultas Kedokteran adalah ide melakukan penelitian kesehatan. Nah, ide apa yang harus kita angkat? Adik-adik semua di kampus kita itu sudah ada peraturan bahwa bukan peraturan sih, tadinya itu kita harus mengikut ekspertis daripada dosen pembimbing. Tapi per tahun ini, perangkatan yang saat ini sedang mengerjakan penelitian, tidak lagi kita yang diarahkan atau misalnya kita dialokasikan secara draw lots, undian untuk dapat dosen yang mana, tetapi adik-adik boleh mengusulkan judul yang diminati, yang disenangi, baru nanti MEU akan mencarikan kira-kira siapa pembimbing yang cocok untuk judul tersebut. Nah, dengan demikian harapannya adalah kita akan lebih semangat mengerjakan penelitian tersebut karena memang itu bidang yang kita gemari. Bidang yang kita gemari itu tentunya yang kita kuasai, gitu ya. Kalau dulu itu memang sangat tergantung kepada siapa dosen pembimbing yang kita dapatkan. Kalau misalnya dosen pembimbingnya adalah neurologis, maka penelitian kita tidak jauh-jauh dari tentang neuro. Tapi sekarang tidak. Kenapa Prenata saya tidak kedengaran atau bagaimana? Sudah dokter, tadi barusan agak sedikit lag. Sudah dokter. Oke, baik. Nah, jadi pada saat saya melakukan penelitian, kapan saya melakukan penelitian? Tentunya ketika saya menjumpai sebuah masalah. Kalau dia bukan merupakan masalah, maka tidak ada tempat ya kita untuk melakukan penelitian. Ya, artinya kita harus tetap tahu apa masalah yang mau kita teliti. Nah, hampir 100%, 99% untuk adik-adik di level S1 itu merupakan penelitian yang duplikatif. Duplikatif itu maksudnya adalah mirip dengan penelitian seniornya, tetapi mungkin berubah tempatnya, berubah sasarannya pada subjek penelitian. Izin sebelumnya, metodenya, dokter. Saya ya. Apakah ini masih di slide 1, dokter? Iya, masih di slide 1. Okay, saya tidak membaca slide ya, slide ini. Nah, ini mungkin yang perlu sebentar. Saya pindah dulu sebentar. Ini kena agak ribet. Sebentar aja saya. Oke. Akhirnya saya kalau misalnya agak kaca tadi mengenai slide ini sudah saya share ke panitia. Nanti kalau mau di-share ke peserta silahkan saja, tidak jadi masalah. Slide ini sebenarnya adalah rangkuman ataupun panduan bagi saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Oke ya, Prenata ya. Nah, jadi sampai di mana tadi? Oke, ketika kita mau seperti yang saya sebutkan bahwa 100%, nggak usah 100% deh, 99% penelitian di level S1 itu lebih kepada penelitian yang sifatnya duplikatif atau mirip dengan penelitian orang yang sudah dilakukan sebelumnya. Kecuali misalnya beda tempatnya atau beda subjek penelitian. Nah, bagaimana dong saya mau mengangkat sebuah permasalahan yang ternyata sudah diteliti orang? Maka kita harus cari tahu. Kalau misalnya kita bicara COVID deh, sekarang yang sedang hot itu adalah COVID. Orang sudah banyak melakukan penelitian tentang COVID.
permasalahan apa lagi yang saya mau angkat tentang COVID ini, maka kalian bisa mencoba mencari referensi, ya kan? Mencari referensi atau melakukan pengamatan terhadap kondisi saat ini. Jadi kalau kemarin disebutkan oleh coronavirus, maka kita melihat COVID yang sudah bermutasi diakibatkan oleh Omicron B45. Salah atau varian penelitian itu kita dapatkan dengan duduk. Mungkin ada fenomena kita lihat di lapangan, kita amati, tapi kita harus membuktikan fenomena tersebut dengan mencari referensi, informasi yang sudah tertulis, ya, itu yang sudah terpublikasikan. Nah, dengan mencari referensi tadi, secara otomatis kita sudah bisa dalam tanda petik merumuskan hipotesa. Hipotesa itu adalah jawaban sementara terhadap apa yang kita teliti. Kalau kita tidak punya referensi, tentunya sulit bagi kita mereka-reka ini nanti penelitiannya ini jalannya jadi bagaimana ya, ujungnya seperti apa, itu sulit kita reka. Nah, selalunya adik-adik ketika melakukan penelitian sangat mengharapkan hasil yang signifikan atau bermakna. Jadi hipotesanya terjawab. Ya, makanya biasanya semakin banyak kita mendapatkan referensi, akan semakin mudah bagi kita membuat hipotesa yang tepat, gitu ya. Tepat itu dalam arti ya nanti penelitiannya akan menjawab hipotesa tersebut. Tapi harus diingat bahwa tidak semua penelitian, penelitian itu tidak mewajibkan kita punya hipotesa yang bermakna, jawaban yang bermakna terhadap hipotesa. Tidak menjadi masalah kalau hasil penelitian kita tidak signifikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai peneliti mampu menjelaskan kenapa dia tidak signifikan. Ya, lalu kemudian setelah kita selesaikan ketiga langkah di atas, maka ini adalah kegiatan yang dilakukan. Melakukan percobaan bisa dalam bentuk eksperimental atau observasi, lalu kita kumpulkan data, datanya kita analisis, baru kemudian kita simpulkan, dan kita sarankan sesuatu dari hasil penelitian tersebut. Nah, tadi balik lagi bagaimana cara menuliskan masalah ya, dalam sebuah paragraf di bab 1 misalnya. Nah, kita bisa untukkan kemungkinan penyebab masalah tadi. Tentunya kembali saya katakan, semakin banyak referensi yang kita baca, maka akan semakin mudah bagi kita untuk memaparkan kira-kira apa saja yang mengakibatkan masalah yang kita tahu. Jadi misalnya kemarin yang sudah saya bimbing kakak kelas kalian atau mungkin beliau mau melihat faktor yang menyebabkan turunnya angka pasien DM yang melaksanakan kontrol di rumah sakit. Jadi kita tahu bahwa pasien DM itu harus melakukan kontrol berulang ke rumah sakit. Lalu dia memilih faktornya itu adalah faktor kecemasan akibat adanya pandemi COVID-19. Ketika dia mau membuat itu, maka dia harus mencari referensi. Apakah memang benar selama ini ada penelitian lain yang membuktikan bahwa akibat cemas tidak keluar rumah. Cemas lebih lanjut lagi, orang bahkan tidak mau berobat. Mereka berusaha mengobati dirinya sendiri. Dari referensi tersebutlah maka keluar tadi topik penelitian. Dan seperti itu harus kalian paparkan di dalam bab 1. Jadi kalau untuk anak di level S1 tidak boleh masalah ini karena perasaan, ya. Kalau saya lihat begini-begini nggak boleh. Jadi boleh saja kamu lihat sesuatu, tapi sesuatu yang kamu lihat itu harus kamu tegaskan dengan adanya referensi. Oke, jadi nanti pada saat kalian memilih judul, kalau saya selalu menyarankan pastikan sudah membaca. Jadi jangan mikir-mikir dulu dalam teman, kau judulnya apa? Tapi nggak ada membaca, itu bisa jadi bumerang buat kalian. Ya, jadi baca dulu. Oh oke. Yang saya pikirkan ini bisa, yang bisa membantu kita buat dia dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram ini maksudnya apa? Kalau kita ada variabel independen dan dependen, kayak mana? Memang ada nggak teori yang bohong?
Kalau kita bicara statistiknya, semua bisa kita uji. Tapi hubungan antara variabel independen dan dependen itu juga harus ada referensi. Hanya kembali lagi saya ingatkan, sebelum memilih judul atau membuat judul untuk diajukan ke review, pastikan kalian sudah punya referensi, membaca tentang apa yang mau kalian angkat. Nah, ini adalah contoh ya ketika saya membuat diagram. Saya melihat bahwa ternyata angka aborsi itu cukup tinggi di kalangan remaja. Saya sering dengar nih, ya baca di koran angka orang-orang misalnya sekarang ini seks bebas itu sudah di mana-mana, maka angka aborsi tinggi. Saya buktikan laporan yang menunjukkan bahwa memang angka aborsi pada remaja itu tinggi. Nah, pada saat saya mencari referensi itu, tentunya saya bisa lihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka aborsi tadi. Ada faktor psikologis, ada faktor lingkungan, dan ada faktor famili, keluarga. Lalu saya pilih lain tadi. Ya, saya pilih ini tadi. Maka inilah yang menjadi variabel independen saya, dan ini yang menjadi variabel dependen. Ini variabel bebas, ini variabel terikat. Mungkin pada saat kita membaca akan banyak sekali variabel yang bisa kita lihat berkaitan dengan tingginya angka aborsi. Tapi misalnya seperti ini, saya ada di sini 3, di sini 3, 6 tambah 2, 8. Pada saat saya melakukan penelitian, tidak mesti juga semuanya saya boleh saya pilih yang kira-kira memang lebih menarik atau tidak banyak dilakukan orang. Oke. Nah, tahapan dalam membuat proposal itu seperti kita lihat, pertama sekali kita buat dulu permasalahannya apa, idenya apa. Baru kemudian kita buat dia ada poin 1, 2 itu dia bisa pertanyaan penelitian, tentunya kalimatnya harus dalam kalimat tanya. Tapi kalau dia rumusan masalah, maka dia kalimatnya harus dalam kalimat pernyataan. Ya, kalau pertanyaan kalimatnya dalam pertanyaan, tapi kalau rumusan dia dalam pernyataan. Saya lupa di buku panduan yang terbaru kita menggunakan, kalau nggak salah saya pertanyaan penelitian, tapi nanti kalian boleh cek kembali. Nah, baru kemudian setelah saya punya pertanyaan penelitian, saya bisa membuat tujuannya. Pada saat membuat tujuan inilah saya punya yang namanya hipotesa. Ya, hipotesa yang kita tuliskan di dalam proposal itu adalah hipotesa penelitian, bukan hipotesa statistik. Hipotesa statistik ini seperti yang kalian pelajari waktu di semester 2 kalau saya tidak salah pada statistik. Ada hipotesa 0, ada hipotesa alternatif, itu dia hipotesa statistik. Nah, hipotesa penelitian ini bunyinya sama dengan hipotesa alternatif, ya, sama dengan hipotesa alternatif. Nah, setelah kita ketahui ini semualah, baru kita bisa tentukan desain penelitiannya apa. Ya, tentukan desain penelitiannya apa dan cara-caranya. Jadi kalau kita lihat, ya, apapun yang kita buat mulai dari garis ini, mulai dari merumuskan hipotesa sampai ke bawah ini sangat ditentukan oleh tujuan penelitian. Jadi di dalam sebuah penelitian kiblatnya itu adalah tujuan. Ya, kiblatnya adalah tujuan. Makanya hati-hati ketika mau merumuskan tujuan penelitian kita apa. Nah, untuk adik-adik di level S1 seperti kalian ini, tujuan penelitian itu harus sampai kepada level analitik, ya, bunyinya harus sampai pada level analitik. Artinya apa? Nantinya akan dilakukan uji statistik. Oke, jadi dia tidak boleh deskriptif karena tidak memenuhi kompetensi S1, ya. Nah, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan? Kalau tadi saya sebutkan bahwa kita harus membuat dulu rumusan masalah kita apa. Dia sebenarnya terbalik, ya. Bukan kita siapkan judul dulu, tapi ini dulu kita siapkan. Tinjauan pustaka, ya. Kita baca beberapa tulisan, baru kita bisa merumuskan judul penelitian. Oke, jadi jangan terbalik. Lalu kemudian kita bisa kerjakan yang tahapan berikutnya, membuat judulnya apa, kemudian daftar pustakanya apa.
Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Judul penelitian. Judul penelitian itu dia, seperti yang saya sebutkan tadi, dia dirumuskan atau dituliskan setelah kita tahu permasalahan kita. Judul penelitian ini harus membungkus, ya kira-kira ya, putus ya deh ya. Iya dokter, tadi terputus dokter. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita teliti, ya, membungkus apa yang sudah kita teliti. Menggunakan frase sederhana, artinya jangan jelimet. Kadang-kadang ada judul penelitian itu begitu panjangnya sehingga menghabiskan setengah dari halaman covernya, ya. Jadi harus hati-hati. Untuk komponen-komponen yang bisa kita jelaskan di dalam, misalnya tempat penelitian, variabel penelitian, itu bisa kita tuangkan di dalam bab 3, maka kita tidak perlu menuliskannya di dalam judul penelitian. Saya lupa nih karena pandai hafal. Tapi kalau untuk publikasi, ya biasanya kalau untuk publikasi itu dibatasi. Kalau untuk judul itu tidak boleh dari 15 kata, atau kalau untuk judul itu tidak boleh dari 10 kata. Maka judul penelitian yang kalian tuliskan di dalam laporan penelitian tidak perlu sama dengan judul artikel yang akan kalian publikasikan dan hasil penelitian bahasa Indonesia. Lalu dia tidak menggunakan kalimat tanya. Ya, jangan ada kalimat tanya di dalam judul penelitian. Kalimat tanya itu boleh dibuat di untuk judul artikel. Sebentar ya. Kemudian yang berikutnya, judul itu tidak boleh memberikan kesan penelitiannya telah selesai. Jadi seperti kalimat ini, pelayanan puskesmas yang cepat mengurangi angka kematian COVID, tidak boleh seperti itu, ya. Di sini judul sudah mendapat informasi bahwa ternyata puskesmasnya pelayanan baik, maka kalau pelayanan puskesmas tidak baik, maka COVID-nya terkendali atau sebaliknya. Oke. Nama, tempat, dan waktu. Perhatikan kebutuhan ini bisa dituangkan di dalam bab 3 di bagian stakeholders. Tapi kembali lagi nanti lihat buku panduan atau lihat keinginan dari pembimbing dan penulis itu begitu, tulis dong dan tahun 2022. Ya kalau mau begitu tulis saja. Setelah kita rumuskan judul penelitian, maka kita bisa buat latar belakang penelitian atau bab 1. Yang pertama sekali, di dalam bab 1 itu tertuang asal masalah. Ya, ini tadi yang saya bilang, asal masalah itu bisa kita dapatkan dari perpustakaan, bisa kita dapatkan dari bahan diskusi, pendapat pakar, atau keseharian yang sifatnya non-ilmiah. Nah, keseharian yang sifatnya non-ilmiah ini yang tadi saya sebutkan. Kalian melihat sebuah fenomena banyak ya ternyata di daerah kampung saya ini orang yang tidak menggunakan masker lagi selama masa COVID. Ya, pandemi belum berakhir tapi orang sudah tidak menggunakan masker. Maka kalian cari referensi. Ada nggak referensi yang menunjukkan berapa persen sih saat ini orang yang masih menjalankan protokol kesehatan? Nah, kalau ada, itulah yang menjadi asal masalah penelitian. Lalu kita menuliskan darah itu dia dalam konsep
Halo Dek, aduh saya harus pindah posisi sebentar ya. Ya, dokter. Siap. Sinyalnya nggak begitu bagus. Tempatnya di hotel, tapi sinyalnya tetap aja. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Nah, Sudah, jadi ketika kita, oke, jadi ketika kita menuliskan latar belakang itu dalam konsep segitiga terbalik ya tadi sudah, baru kemudian kita harus memberikan bukti-bukti yang koheren. Ini yang tadi saya sebutkan. Menjanjikan apa yang kita sudah tahu merujuk kepada bukti koheren. Bukti koheren itu adalah tulisan-tulisan yang sudah terpublikasi. Jangan menggunakan tulisan dari website yang tidak legal. Ya, jadi misalnya ada blogspot atau apalah detik yang nggak jelas ya sumbernya, itu jangan digunakan. Dan yang terakhir adalah kita harus memaparkan kesenjangan yang ada. Jadi menyajikan apa yang belum diketahui sehingga peneliti yang ingin kita lakukan itu perlu untuk mengisi gap tersebut. Jadi misalnya kalau tadi saya sebutkan bahwa tadi ada kakak senior kalian melihat bahwa ternyata angka kunjungan untuk berobat diabetes mellitus itu menurun gitu loh. Nah kemudian ada informasi mengenai kecemasan terhadap COVID. Maka ada gap di situ. Apakah salah satu yang menyebabkan mereka tidak datang memang juga akibat COVID? Atau ada variabel-variabel lain? Apakah karena jauh? Ataukah karena ekonomi? Dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dituangkan di bagian akhir dari latar belakang penelitian kita. Ketika kita membuat sebuah rumusan masalah, dia bisa dalam dua cara. Dia bisa dalam pernyataan interrogatif, ya, atau bentuk pertanyaan. Ini yang tadi saya sebutkan. Kalau dia pernyataan, maka yang kita buat sebagai subjudulnya adalah rumusan masalah. Tapi kalau dia dalam pertanyaan, yang kita buat di situ adalah pertanyaan penelitian. Ya, jadi itu cara merumuskan. Nah, setelah itu baru kita bisa bicara tentang jenis studi yang mau saya lakukan ini apa. Apakah sifatnya observasi? Apakah kita akan melihat isu studi itu ada dua, ya, original atau replikasi. Nah, kalau original itu bisa dalam bentuk observasi, bisa dalam bentuk isu publik, atau menggunakan instrumen baru. Nah, yang sering dilakukan oleh adik-adik mahasiswa adalah studi replikasi atau ekstensi. Jadi, menduplikasi apa yang sudah pernah dilakukan oleh seniornya atau teman lain di daerah lain dengan membuat variasi sedikit. Misalnya tadi, mengganti tempat, mengganti subjek, menambah variabel, atau mengganti desain penelitian. Kalau yang sebelumnya desain penelitiannya misalnya cross-sectional, saya mau pertegas ini dengan desain case control. Tentunya ketika kita mengganti desain penelitian, kita tidak boleh memilih desain yang lebih rendah dari apa yang sudah dikerjakan orang sebelumnya. Kalian pastinya masih ingat waktu kuliah metodologi penelitian, ada hierarki ya untuk desain penelitian. Jadi kalau orang sudah melakukan cross-sectional, maka yang paling baik bagi kita adalah melanjutkan dengan case control atau cohort. Jangan orang sudah melakukan cohort, yang dilalah tiba-tiba kita melakukannya dengan bentuk cross-sectional. Ya, itu kurang baik. Oke. Berikutnya yang harus diingat ketika kita melakukan penelitian adalah kelima komponen. Disingkat dengan FINER. FINER itu yang nomor satu adalah visible. Jadi penelitian itu, makanya kembali lagi saya katakan, penelitian itu harus visible, harus mampu laksana. Oleh siapa? Oleh mahasiswa. Jadi ini juga salah satu kebijakan kenapa sekarang penelitian itu tidak lagi kalian dialokasikan kepada dosen pembimbing, baru kemudian nanti kalian memilih masalah sesuai dengan expertise dosen pembimbing tadi. Karena seringkali jadinya tidak visible. Tidak visible terutama dengan keahlian. Gitu. Tentunya masing-masing dari kalian punya selera. Ada yang suka penyakit dalam, ada yang suka misalnya ortopedi, ada misalnya yang suka obgyn gitu ya. Nah, maka kalian harus pastikan bahwa yang kalian pilih tadi memang yang kalian suka, sehingga nanti akan lebih memudahkan bagi kalian untuk mengerjakannya. Tapi selain suka, kalian harus pikirkan juga
bagaimana waktu, bagaimana dana, bagaimana subjek penelitian yang ada atau tidak. Gitu. Kalau misalnya seperti kemarin, yang teman kalian itu yang bimbingan saya, dia mau melihat kontrol ulang pasien DM, maka dia harus pergi dulu ke rumah sakit yang diinginkannya, mencari seberapa banyak sih pasien DM di sana. Kalau misalnya ternyata dia udah senang DM segala macam, dia pergi ke sana, pasien DM-nya tidak ada. Ya, tidak mungkin juga dia lakukan penelitian tersebut. Maka selain membaca untuk mencari masalah apa yang akan diteliti, kalian juga harus melakukan survei awal. Udah diintip-intip dulu, nanti rencananya mau melakukan penelitian, intip-intip dulu. Datang-datang, tanya-tanya secara informal. Ya, baru nanti setelah proposal, kalian boleh datang lagi secara formal dengan membawa surat dari ini. Lalu setelah F tadi, interesting. Ya, interesting itu menarik untuk dilaksanakan. Ini biasanya agak sulit untuk penelitian yang sifatnya duplikatif. Ini nomor I dan N ya, interesting dan novel. Ini agak sulit karena biasanya sesuatu yang menarik itu adalah sesuatu yang baru. Kalau sudah duplikatif orang tidak tertarik lagi. Tapi no choice ya, kita tetap harus melaksanakan penelitian tadi dan tidak menjadi masalah. Karena penelitian kalian kok tidak perlu dipublikasikan di jurnal-jurnal yang bergengsi. Aturannya itu hanya kalian perlu mempublikasikan hasil penelitian kalian di jurnal yang bisa diakses secara elektronik. Itu peraturan dari Kemendikbud. Jadi kalau dosennya misalnya mengatakan, oh enggak, kamu harus tampilkan ini di Scopus, enggak, ya itu tidak keharusan bagi mahasiswa S1. Dan yang berikutnya artikel, itu juga pasti kita tidak boleh melakukan penelitian yang merugikan subjek penelitian. Dan yang terakhir relevan. Relevan ini tentunya akan terpenuhi ya. Relevan ini biasanya kalau penelitian kesehatan kita itu kan mau tidak mau ketika kita menggunakan referensi yang ada, dia tidak akan melenceng dari ilmu pengetahuan yang ada. Oke, berikutnya kita bicara tentang latar belakang lagi masih. Jadi latar belakang itu akan menjawab keingintahuan kita, ya, menjawab keingintahuan kita terhadap masalah ini bisa diselesaikan atau tidak. Baru kemudian dia akan mengungkapkan konsep, dugaan yang mungkin ada, kemudian akan merumuskan dengan jelas apa yang ingin diteliti. Jadi yang 4 ini adalah urutannya, ya, urutan ketika kita membuat latar belakang. Nah, setelah latar belakang kita akan masuk ke dalam tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu ada 2, selalu dibagi atas tujuan ini. Dan kemudian ada tujuan khusus. Kalau dia sesuai dengan terminologinya, kalau dia umum tentu akan mencakup aspek yang lebih luas. Tujuan khusus dia mencantumkan sifatnya sangat spesifik. Kita lihat di sini, sebentar ya. Nah, ini dia. Membandingkan, mengevaluasi, menjelaskan, menguji, ya, kata kerja yang spesifik. Ya, jangan pernah mencantumkan objektif yang sifatnya akademik untuk mempelajari menggunakan tidak. Jadi seringkali kalau kita menyebutnya, ketika kita menuliskan tujuan khusus, kita gunakan kata yang bisa diukur. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat urutan-urutan daripada tujuan penelitian itu, dari yang paling sederhana adalah deskriptif, lalu kemudian ada korelasional atau melihat hubungan, dan yang terakhir adalah melihat kausalitas. Tentunya semakin ke kanan akan semakin sophisticated analisa statistik yang kita gunakan. Kalau di sini kita bicara tentang analisa deskriptif, di sini kita bicara analisa inferensial, dan demikian juga di sini. Atau kalau supaya lebih familiar, di sini biasanya kita menggunakan chi-square, menggunakan UGT. Tapi kalau kita sudah bicara kausalitas, kita sudah bicara multivariat analisis, logistik regresi. Ya, biasanya adik-adik mainnya di mana? Wajib sampai di sini. Ya, wajib sampai di sini. Ini optional. Kalau mau sampai di sini boleh, tapi tidak boleh di sini. Kenapa ini saya sampaikan? Kalian harus ingatkan nanti dosen pembimbing. Karena kadang-kadang ada dosen pembimbing yang tidak paham. Dibilang, ya udahlah dek, kau bikin aja mendeskripsikan pasien stroke 10 tahun terakhir. Berapa persen wanita, berapa persen pria, berapa persen hemoragik, berapa persen ini. Jangan mau. Ya, kalian harus sampaikan bahwa
Kompetensi kami adalah dok sampai menganalisis hubungan minimal. Ya. Nah, lalu hipotesis tadi itu kita bicara tujuan. Setelah tujuan, tentunya kita merumuskan jawaban sementara terhadap tujuan. Makanya jawaban sementara tadi akan berpedoman pada tujuan penelitian, menjadi panduan yang mengarahkan pada hasil. Disusun dengan metode deduksi. Deduksi itu apa? Saya sudah membaca, lalu saya mencari kesimpulan dari apa yang saya baca. Kalau ternyata semua menunjukkan bahwa memang ketika orang cemas, dia tidak mau keluar rumah, maka saya bisa membuat hipotesa bahwa semakin tinggi tingkat angka kecemasan, maka semakin jarang pasien melakukan kontrol urin. Kalau memang ternyata sudah banyak yang mengatakan hal tersebut. Nah, hipotesa ini kapan dirumuskan? Dibuat sebelum penelitian dilakukan, ya. Namanya juga jawaban sementara. Jadi sebelum kita lakukan penelitian sudah ada hipotesa. Balik lagi seperti yang saya bilang, setiap peneliti selalu menginginkan hasil penelitiannya menjawab hipotesa. Maunya bermakna, tapi itu tidak menjadi kewajiban harus diingat. Ya, penelitian boleh tidak bermakna, tapi kita sebagai peneliti harus mampu menjelaskan kenapa dia tidak bermakna. Kira-kira apa yang salah? Ya. Berikutnya, ini tadi syarat-syarat dari hipotesa, dia harus sederhana, deklarasi, ya kan, mempunyai landasan teori yang kuat, yang tadi saya bilang kita sudah banyak membaca, dibuat sebelum pengumpulan data, lalu dia dapat diuji. Lalu kita boleh tentukan arahnya. Hipotesa itu ada dua, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau satu arah seperti tadi, saya sudah bisa mengatakan bahwa kalau cemasnya tinggi, maka kekerapan dia berkunjung ke rumah sakit rendah. Sudah ada tujuan. Sudah ada arahnya. Tapi kalau tidak ada arahnya, saya hanya mengatakan kecemasan berhubungan dengan angka tujuan. Itu yang dua arah. Ya. Kalau yang paling aman adalah yang dua arah. Tapi yang paling baik adalah yang satu arah. Ketika kita berani membuat hipotesa yang sifatnya satu arah, artinya apa? Kita sudah lebih banyak membaca, sehingga kita yakin apa yang mau kita lakukan. Oke. Ini contohnya, ya. Ini contoh antara tujuan, pertanyaan, dan hipotesa. Tujuan umumnya menemukan hubungan antara E dan D. Kemudian memastikan apakah E penyebab D, kausalitas tadi. Tujuan khususnya membandingkan prevalensi paparan X di antara kasus tersebut. Maka hipotesanya saya bisa buat, ya, hipotesanya saya bisa buat bahwa prevalensi paparan X pada grup kasus lebih tinggi dibandingkan pada grup kontrol. Ini adalah hipotesa yang bunyinya satu arah. Ya, saya sudah katakan bahwa X lebih tinggi. Tapi kalau saya mau rubah dia menjadi dua arah, saya katakan bahwa prevalensi paparan X berbeda pada kasus dan kontrol. Saya nggak mau kasih tahu bedanya kayak apa. Pokoknya berbeda aja. Nah, berikutnya setelah hipotesa penelitian, kita bicara tentang manfaat penelitian. Ini semua yang saya sampaikan adalah apa yang tertuang dalam bab 1 ya. Nah, ketika kita bicara manfaat penelitian, kalian masih ingat tentang pragmatisme ya. Pragmatisme itu bahwa semua orang tahu setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai manfaat. Baik pada dia sendiri sebagai peneliti, pada masyarakat yang mana sebagian dari mereka merupakan subjek penelitian, dan pada institusi tertentu. Ada 3 kata kunci dalam menyusun manfaat. Apa yang bisa dimanfaatkan? Oleh siapa? Untuk apa? Jadi ketika kita membuat kalimat untuk manfaat penelitian, di dalam setiap kalimatnya kita harus bisa menjelaskan apa yang bisa dimanfaatkannya, siapa yang memanfaatkannya, dan untuk apa manfaatnya. Ya. Jadi kalau kalian punya 5 manfaat penelitian, kelima-limanya harus mencakup komponen ini di dalam setiap manfaat. Nah, manfaat penelitian, manfaat penelitian itu ada 2 macam. Ya. Ada 2 macam. Ada yang sifatnya istilahnya ya, cepat ya. Ada yang short term, ada yang long term. Kan gitu. Nah,
ketika kita membuat manfaat penelitian, kita harus pikirkan manfaat yang short term. Dalam waktu pendek, apa manfaat yang dirasakan? Baru kemudian dalam waktu panjang, apa manfaat yang dirasakan? Jadi kalau kita lihat in general, statik, setelah kita lihat satu-satu, di dalam bab 1 itu kita punya latar belakang. Setelah latar belakang kita punya tujuan umum, lalu tujuan khusus, lalu kemudian latar belakang, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, baru kemudian tujuan umum dan tujuan khusus, baru kemudian manfaat penelitian. Selesai bab 1. Bab 2 isinya adalah seluruh referensi yang berkaitan dengan tujuan penelitian kita. Dan baru kita masuk ke dalam bab 3. Ya, di dalam bab 3 ini tentunya kita sudah bicara tentang metode penelitian, yang mana metode penelitian itu berkiblat kepada pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian ini kan ada tujuan penelitian. Kita tentukanlah, tidak semua. Jadi desain penelitian yang kita pilih, apakah itu cross-sectional, apakah itu case control, dan lain sebagainya, akan sangat bergantung kepada pertanyaan penelitian kita. Ya. Ini ada tahapan-tahapannya, kita tentukan metodenya, populasi, instrumen, prosedur, dan analisa data. Dan ini adalah komponen-komponen yang harus kalian tuliskan di dalam bab 3 metode penelitian. Nanti untuk lebih detailnya ada ethical clearance, ada rencana, pelaksanaan, dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di dalam buku. Oke, kita bicara sedikit tentang desain penelitian. Ya, desain penelitian itu ada macam-macam orang membaginya. Ada menurut tujuannya, ada menurut prosesnya, taraf kesimpulan, tempat, dan lain sebagainya. Tapi yang paling lazim kita gunakan adalah menurut taraf kesimpulan. Jadi dibagi atas penelitian deskriptif atau penelitian analitik atau inferensi. Ya, jadi di dalam bab 3.1 desain penelitian kalian harus jelaskan. Penelitian ini adalah penelitian analitik dengan menggunakan desain case control, misalnya demikian. Nah, ini jenis-jenis desain penelitian, ya. Ini adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah jenis-jenis desain penelitian yang bisa dibuat. Kalau kita lihat, desain penelitian itu terbagi atas apakah kita melakukan intervensi atau tidak. Kalau kita melakukan intervensi, maka desainnya masuk ke dalam eksperimental. Tapi kalau kita hanya mengobservasi, maka dia non-eksperimental. Non-eksperimental ini terbagi dua. Ada deskriptif, ada analitis. Ini apanya nih? Tujuan deskriptif dan tujuan analitis. Kalau tujuan saya sifatnya deskriptif, maka saya bisa gunakan desain cross-sectional. Tapi kalau tujuan saya analitik, saya bisa pilih case control dan bagaimana dengan eksperimental, dok? Ada. Ya, saya boleh kata sekitar 5% dari kalian mungkin melakukan penelitian yang sifatnya eksperimental. Biasanya yang digunakan eksperimentalnya eksperimental semu atau kuasi eksperimental, bukan clinical trial. Clinical trial ini biasanya kakak-kakak atau abang PPDS ya sebagian melakukan clinical trial. Dan itu adalah slide saya yang terakhir. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya.